Kenapa sih dianggap The Child ini merupakan makhluk yang menyelamatkan dunia Star Wars? Selamat datang di channel YouTube saya, By Collection Daily. Dengan Anton di sini. Hari ini saya akan membahas sebuah benda atau makhluk yang telah menyelamatkan sebuah saga ya, sebuah opera luar angkasa yang pastinya Anda kenal semua, yaitu Star Wars. A long time ago in a galaxy far, far away. Buat kalian semua, para penggemar Star Wars, Anda pasti hafal dengan kata-kata ini. Karakter ini ternyata diproduksi oleh dua pabrik yang berbeda. Yang pertama adalah Sideshow, yang seperti di sebelah saya, dan satunya lagi adalah Hot Toys. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mendatangkan yang versi Sideshow karena dirasa jauh lebih representatif ya dibandingkan versi satunya yang dibuat oleh pabrikan Hot Toys. Dan secara size dose ya, saya rasa dibikin cukup ringkas karena memang bayangan saya karakter ini ya besarnya seperti seukuran dus ini saja. Karena memang seperti Anda lihat di film, di TV seri yang Anda nonton ya, karakter ini cukup imut dan menggemaskan. Sejak kemunculannya pertama kalinya di tahun 2019 di TV seri itu, langsung mencuri hati para penggemar Star Wars. Semua berlomba-lomba mencari tahu siapa karakter ini, siapa makhluk ini, dan bagaimana caranya saya bisa memiliki makhluk ini. Saya memutuskan untuk membeli barang di samping saya karena sangat-sangat fenomenal ya, di mana karakter ini berhasil menyelamatkan universe Star Wars, di mana para penggemarnya cukup kecewa dengan 3 film sebelumnya. Jadi barang ini bisa dibilang cukup ikonik ya untuk para penggemar Star Wars di luar sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kasihan makhluk ini tidak bisa bernafas. Kita buka segera dusnya ya. Setelah kita membuka dus coklat, kita bisa lihat masih ada satu packaging lagi ya yang cukup luxe dan eksklusif. Ada logo Star Wars dengan kode yang bernama The Child. Jadi memang pada saat kita menonton pertama kali, kita tidak bisa mengetahui karakter ini siapa. Yang kita tahu hanya disebut dengan nama The Child atau ya sang anak ya. Nah, di atasnya ada sebuah logo dari serial itu yang mungkin kita bisa lihat setelah kita buka. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton, kalian pasti tahu ya isi dalam dus ini apa, dari serial TV yang berjudul Mandalorian, yang hingga saat ini saya bicara sudah rilis hingga season kedua. Dan di tahun ini juga kalau tidak ada halangan, Disney melalui layanan streamingnya yang bernama Disney Plus akan merilis Mandalorian season 3. Oke. Setelah styrofoamnya dibuka,
kita bisa menemukan ada 3 part ya di dalam DOS ini, yaitu base atau tatakan ya, lalu the child, ya mungkin Anda sekarang sudah tahu nama aslinya siapa, lalu kita diberi bonus sebuah bundaran ini ya, mungkin kalian juga pasti tahu kalau Anda nonton filmnya, ini merupakan shift atau mungkin tongkat penggerak di pesawatnya sang karakter utama yang bernama Mando. Dan ini kan suka dilepas sama karakter The Child ini dan digunakan sebagai alat bermainnya. Ya, sedikit ada kartu ucapan dari pihak Sideshow yang menyatakan selamat, Anda telah memiliki karakter ini dan diharapkan untuk partisipasi mengirimkan foto Anda bersama dengan karakter ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, mungkin benda ini murni patung ya, tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa. Kainnya sih seperti biasa, kainnya cukup hidup ya, cukup karena bahannya real sama seperti yang ada di film. Lalu wajah serta ekspresinya pastinya 100-200% lah ya, sama seperti yang Anda nonton di TV seri Mandalorian. Jadi coba saya tekan kepalanya, ternyata tidak bisa. Jadi ya murni dia hanya berfungsi sebagai display aja untuk dipajang, tidak untuk dimainkan tentunya ya. Nah ini bola kesukaannya dia. Oke. Nah, kenapa sih dianggap The Child ini merupakan makhluk yang menyelamatkan dunia Star Wars? Jadi, saya harus bercerita sedikit mundur ya, di mana sang pencipta yang bernama George Lucas menciptakan Star Wars ini di episode 4, 5, 6, lalu pada tahun 1999 ia mulai menggarap episode awal, yaitu 1, episode 2, dan episode 3. Mungkin karena ada faktor usia, George Lucas merasa saya ingin pensiun. Dan pada tanggal 30 Oktober 2012, ia mengkontak orang dalam Disney yang namanya Bob Iger. Dia menawarkan untuk menjual semua merek, lini, dan semua karakter dari dunia Star Wars menjadi kepemilikan, untuk pindah kepemilikan ke Disney ya. Dan disetujui lah transaksi itu, dan sejak 30 Oktober 2012 Star Wars murni menjadi properti milik Disney. Karena sudah menjadi milik Disney, otomatis Disney ingin milking ya, atau mungkin menggali lebih dalam universe Star Wars ini. Lalu pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Star Wars mengeluarkan 3 buah episode untuk film layar lebar Star Wars, yaitu episode 7, episode 8, dan episode 9. Ternyata dianggap oleh para penggemar Star Wars, film ini tidak memenuhi ekspektasi mereka dan hasilnya flop. Stres ya, otomatis Disney yang sudah membeli mahal-mahal dari pihak George Lucas lalu gagal di 3 proyek film layar lebarnya. Ruginya tidak kecil lah. Sehingga di tahun 2019 Disney pada saat itu ingin membuat layanan streaming sendiri yang diberi nama Disney Plus. Dia memutuskan bahwa ia ingin membuat sebuah TV seri bersambung ya, yang berasal dari dunia universe Star Wars. Disney menggandeng Jon Favreau yang dulunya pernah membuat Iron Man 1, 2, dan Jon Favreau ini adalah orang yang berhasil menghidupkan kembali universe universe Marvel. Jadi Jon Favreau dikasih keleluasaan hak untuk menggarap serial TV seri untuk Disney Plus ini, dan muncullah
TV seri yang bernama Mandalorian. Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is the way. You know this is no place for a child. Wherever I go, he goes. So I've heard. This is the way. Di film Mandalorian diceritakan ada karakter yang bernama Mando, sang pemburu harta atau pemburu buronan ya, buronan, dan dia hidupnya ala koboi, pindah ke kota, pindah ke planet, pindah kemana, dan dia menyelesaikan satu misi demi satu misi. Di salah satu misinya dia harus menyerahkan makhluk ini ke pihak Empire ya, jadi pihak para penjahat lah. Nah, karena dia sudah bertemu, sudah mengenal dan sudah tahu dan mungkin iba oleh matanya si The Child ini, akhirnya Mando ini jatuh cinta dan memutuskan saya tidak mau menyerahkan makhluk ini ke pihak para penjahat. Dan petualangan itu pun dimulai. Mereka berdua tak terpisahkan, dan berkat TV seri Mandalorian ini, nama Star Wars langsung naik ke puncak lagi. Keren banget kan? Produk ini cukup unik ya. Jadi mungkin Anda bisa nanti lihat, di atas kepalanya ada rambut-rambut tipis ya, seperti yang kita tonton di film. Jadi mungkin kalian harus cukup berhati-hati ya, karena kalau sampai kasar penanganannya, dia bisa lepas atau rontok ya. Dan mengenai kupingnya tidak usah terlalu takut, karena mungkin lebih didominasi oleh karet ya, bukan batu. Jadi ininya cukup lentur ya, bisa kita tekuk-tekuk. Ya mungkin kita bisa jewer kalau satu saat kamu gemes sama ya si Grogu ini ya. Jadi karakter ini di season 1 kita kenal sebagai nama The Child, namun di season 2 ia sudah mulai diperkenalkan sebagai Grogu. Dan yang bikin heboh pada saat kemunculan pertama kali, yang ada di benak orang, karakter ini dianggap sebagai baby Yoda. Jadi Yoda yang sudah tua dianggap ini versi bayinya. Padahal film Mandalorian ini disetting beberapa tahun setelah film ke-6, yaitu Return of the Jedi. Jadi tidak mungkin Yoda yang sudah tua di film Return of the Jedi bisa jadi versi bayi lagi. Jadi pada saat itu memang jadi perdebatan ya, siapa karakter ini sebenarnya. Jadi karakter ini hanya berasal dari kaum yang sama dengan Yoda. Dia sama-sama menguasai kekuatan Jedi, bisa menggerakkan barang. Namun dari segi usia, karena dia masih sangat bayi dan sangat muda, kemampuannya tidak selevel lah sama si Yoda.
Namun kalau tidak salah ingat, di cerita Star Wars TV seri Mandalorian ini, si Grogu ini sudah dianggap sudah beratus-ratus tahun ya usianya ya. Jadi jangan tertipu oleh penampilannya yang imut. Dia sudah sangat usur sekali, dia sudah tua. Dan yang lucunya lagi adalah ketika kita lihat matanya ya, dia cukup mengundang orang untuk mendekatinya dan ingin menggendong si Grogu ini. Jadi memang tokoh ini sungguh-sungguh mengemaskan ya. Saya dari tadi saja nggak bisa berhenti mengelus-ngelus kepala badannya dan tangannya ya. Imut banget. Kesimpulan saya mengenai produk ini ya pastinya sama seperti yang dirasakan oleh sang karakter utama ya, si Mando. Kenapa ia sangat suka ditemani oleh Grogu ini? Ya karena memang lucu banget ya modelnya ya, imut dan mengemaskan. Jadi kalau sampai Anda tertarik untuk membelinya, ya otomatis ketika Anda pajang di meja kerja Anda, dia bisa menemani Anda dan mungkin membuat Anda senyum dan ketawa, mengingat gerak-geriknya dan tingkah lakunya selama Anda nonton season 1 dan season 2 Mandalorian ini. Dan saya ingin tahu buat teman-teman semua yang sudah nonton dan setelah melihat saya mereview ini, gimana tanggapan Anda? Tuliskan di komen ya, gimana setelah Anda melihat Grogu dari versi yang super dekat seperti ini, bisa Anda berdirikan di samping Anda ya, benar-benar imut sekali ya, rasanya mungkin bisa dibawa tidur ini nanti ya. Oke, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di kolom komen. Patung Grogu ini setelah saya review nantinya akan terpajang di Blockbuster Museum Surabaya yang terletak di Jalan Kenjeran 463-465 lantai 2 Surabaya. Dan buat kalian semua yang masih penasaran apa sih Blockbuster Museum Surabaya, mungkin kalian bisa mengetikkan kata-kata itu Blockbuster Museum Surabaya di halaman pencarian Google, lalu Anda ketik klik ya yang tombol image. Di sana cukup banyak tampilan dalam museum itu seperti apa supaya Anda punya bayangan. Dan patung Grogu ini akan menemani banyak sekali memorabilia dari dunia Star Wars yang sudah terpajang di dalam museum ya. Jadi buat kalian semua yang penasaran seberapa cute si Grogu ini, ya jangan lupa untuk mampir. Ya pastikan untuk sempatkan waktu Anda lah, karena memang buat kalian semua para penggemar film, ya museum ini adalah salah satu tujuan yang paling tepat ya untuk Anda kunjungi, yang bisa memuaskan rasa keinginan tahuan kalian terhadap film-film yang Anda tonton selama ini, karena banyak sekali barang yang dari dunia film yang terpajang di dalam museum ini. Oke? Buat kalian semua, jangan lupa untuk share video ini, lalu klik like, komen, dan pastinya subscribe. Dan ingat selalu pesan saya, mengkoleksi adalah jalan ninjaku. Salam dari Grogu dan saya, sampai ketemu pada video berikutnya.